Slide-nya sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah ya. Baik. Kalau ada pertanyaan, silakan diinterupsi nanti ya. Oke, business model and business model canvas atau canvas model bisnis. Ada yang pernah dengar apa itu model bisnis? Tidak ada? Baik. Saya akan mulai dengan kutipan ini. It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is most adaptable to change. Ingat nggak ini kata-kata siapa? Kurang lebih. Darwin ya Pak ya? Ya? Darwin Pak, teori Darwin. evolusi itu. Benar ya Pak? Darwin siapa? Charles Darwin. Oh, Charles Darwin. Oke, ya. Betul. Jadi Charles Darwin pernah menyampaikan ini meskipun kata-katanya tidak persis. Jadi menurut dia pada dasarnya bukan spesies paling kuat dan bukan pula yang paling pandai katanya yang survive. Tetapi mereka yang paling dapat beradaptasi dengan perubahan. Ya, dan kita bisa menyaksikan dari zaman dahulu kala ada dinosaurus dan sejenisnya itu sampai sekarang jadi punah gitu ya. Banyak sekali peninggalan-peninggalan yang kita saksikan dan sebagai bukti sejarah. Dan ini ternyata tidak hanya berkaitan dengan makhluk hidup, tetapi juga organisasi, termasuk perusahaan. Jadi ternyata tidak ada jaminan bahwa perusahaan yang kuat, yang dianggap hebat gitu ya, yang maju, itu pasti survive. Tapi perusahaan-perusahaan yang bisa beradaptasi lah yang bisa survive. Ya, jadi banyak kita saksikan, Anda bisa melihat juga bagaimana misalnya perusahaan-perusahaan sehebat Nokia, kemudian Siemens dan sebagainya tumbang gitu ya. Dan juga pada saat pandemi COVID-19 itu beberapa perusahaan juga tumbang gitu ya, termasuk misalnya perusahaan-perusahaan penerbangan yang hebat gitu ya. Mungkin mereka tidak sepenuhnya tumbang tapi juga terdampak luar biasa. Okay. Apalagi kalau tidak bisa beradaptasi dengan perubahan yang dihadapi. Nah, di dalam bisnis demikian dampaknya dari perubahan tersebut, dan salah satu yang disadari oleh banyak orang mengapa itu terjadi, salah satunya adalah faktor model bisnis. Jadi model bisnis ini ternyata sangat berperan di dalam jatuh bangunnya perusahaan. Ya, bukan sekedar produk saja yang dihasilkan gitu ya. Jadi produk tentu saja penting karena dia juga memberikan value yang dirasakan oleh customer, tapi esensinya value keseluruhan itu ternyata ditentukan oleh model bisnis. Jadi semakin banyak menyadari itu, tetapi kenapa kok perusahaan banyak yang belum bisa mengembangkan model bisnis yang tepat gitu ya, dan itu diteliti oleh salah seorang yaitu Alexander Osterwalder gitu ya. Jadi kalau dibilang kalau model bisnis itu benar adalah sesuatu faktor yang sangat penting bagi perusahaan, kenapa kok perusahaan-perusahaan tidak menerapkannya dan mengembangkan yang paling sesuai. Kemudian dan itu dilakukan penelitian sejak tesis dia sampai disertasi, dan dia sampai kepada kesimpulan bahwa salah satunya adalah bahwa meskipun penting model bisnis itu, ternyata itu hanya indah di teori gitu ya. Jadi kalau di paper-paper itu memang bagus, penting gitu. Tapi ketika dipraktikkan itu tidak gampang bagi para praktisi bisnis itu. Kenapa? Karena susah gitu ya untuk diterjemahkan. Bisnis model begini, 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 tapi di dalam praktiknya tidak mudah.
Sehingga salah satu challenge yang menurut dia harus dipecahkan adalah bagaimana bisa menerjemahkan model bisnis tersebut ke dalam praktiknya gitu yang bisa dilakukan oleh para praktisi bisnis. Dan diibaratkan dengan sebuah kanvas. Kanvas itu kan bidang bersih ya, umumnya berwarna putih gitu. Itu seorang seniman khususnya pelukis biasanya menuangkan ide-ide kreatifnya adalah kepada kanvas. Jadi dia mengibaratkan model bisnis itu bagaimana kita bisa menggambarkan praktiknya sebuah bisnis ke dalam kanvas tersebut sehingga disebut dengan kanvas model bisnis atau bisnis model canvas. Nah, nanti kita akan diskusi lebih detail. Kembali ke tentang pentingnya, Gary Hamel ini seorang ahli strategis sampai mengatakan bahwa in the future competition takes place not between products or companies but between business models. Jadi pada dasarnya di masa depan dalam persaingan itu tidak terjadi antara produk atau antar perusahaan, tetapi antara model bisnis. Artinya siapa yang dapat mengembangkan model bisnis yang paling sesuai dengan tantangan zamannya, maka mereka yang survive, kira-kira begitu ya. Jadi dan ini juga disampaikan oleh Staller gitu. Jadi esensinya dibilang bahwa value yang diterima oleh customer pada dasarnya bukan ditentukan oleh produk ataupun teknologi. Meskipun tentu saja itu hal yang penting ya, tetapi lebih ditentukan oleh bagaimana model bisnis, the value secara keseluruhan. Oke. Model bisnis berkembang sudah cukup lama ya, meskipun pada awalnya tidak didefinisikan dengan clear gitu, yang sebetulnya yang dimaksud dengan model bisnis apa. Sampai kepada mungkin kurang lebih 2000-an, tahun 2000-an, mulailah banyak tulisan-tulisan yang mengupas secara konseptual maupun praktikal apa yang dimaksud dengan model bisnis tersebut. Jadi ada banyak pendapat yang berkembang terkait dengan model bisnis. Sebagai contoh misalnya Margareta menyampaikan bahwa model bisnis itu pada dasarnya adalah cerita yang menjelaskan bagaimana perusahaan bekerja. Jadi mereka akan menjawab hal-hal yang misalnya siapa customernya, kemudian apa yang menjadi nilai bagi customer, kemudian bagaimana kita bisa mendapatkan uang dalam bisnis tersebut, dan apa yang mendasari logika ekonomi terjadi dalam berjalannya bisnis tersebut. Kemudian TIS itu menyampaikan lebih tegas lagi bahwa esensi dari model bisnis itu adalah cara bagaimana perusahaan mendeliver value kepada customer, kemudian mendorong customer untuk membayar value tersebut dan mengubahnya menjadi profit atau keuntungan. Jadi kita semakin clear sebetulnya yang dimaksud dengan model bisnis itu apa saja dan elemennya apa saja. Oke. Dan ini contoh-contoh beberapa definisi mengenai model bisnis. Nanti dibaca sendiri ya. Baik, saya akan kembali kepada salah satu pendapat yang membahas atau mengupas model bisnis dan mengembangkan sebuah cara untuk menggambarkan model bisnis. Itu adalah yang dikembangkan oleh Alexander Osterwalder dan Pinur. Jadi menurut dia sebetulnya pada dasarnya sebuah model bisnis itu menjelaskan logika bagaimana organisasi itu menciptakan, mendeliver dan mengendalikan value serta uang yang diperoleh oleh perusahaan.
Jadi esensinya itu. Jadi yang dimaksud dengan model bisnis sederhananya itu bagaimana perusahaan menciptakan dan mendeliver value kepada customer. Kemudian bagaimana perusahaan mendapatkan value dari customer. Ya. Apa yang diperoleh oleh customer value-nya dalam bentuk apa? Customer mendapatkan value dalam bentuk produk, barang, dan atau jasa. Ya nggak? Ya. Kan kalau saya mengembangkan produk tertentu atau jasa transportasi, yang saya sampaikan itu, oh saya membuat value gitu kan. Value itu kan sesuatu yang abstrak. Apa nilainya, apa manfaatnya. Yang diterima oleh customer harus jelas. Oh, saya menyediakan transportasi untuk mengangkut saya dari satu tempat ke tempat lain. Atau, oh, saya menjadikan jasa layanan perbankan dan sebagainya. Jadi, value yang dimaksud dalam hal ini adalah produk, barang, dan atau jasa. Sementara perusahaan juga mendapatkan value dari customer, yaitu dalam bentuk apa? Dalam bentuk imbalan atau reward. Ya enggak? Tidak ada satu perusahaan pun yang bekerja sia-sia. Ya saya pokoknya bikin produk gitu kan. Terus nanti gimana? Gitu. Ya terserah nggak apa-apa. Nggak ada ya. Nggak ada satupun. Bahkan bukan hanya perusahaan. Organisasi non perusahaan pun pasti ada rewardnya yang diharapkan. Ya, jadi apakah itu dalam bentuk non keuangan atau bentuk dalam bentuk uang atau mungkin sekedar apresiasi dan sebagainya. Tapi esensinya ada reward. Sebab kalau tidak artinya keadaan perusahaan atau organisasi tersebut tidak diperlukan gitu. Ngapain ada gitu. Oke, jadi esensinya menurut Osterwalder dan Pinyer itu kira-kira seperti itu. Oke. Baik, jadi sederhana sekali sebetulnya esensi dari model bisnis. Tapi dengan demikian kita menjadi paham bagaimana hubungan antara perusahaan dengan customer-nya dan sebaliknya. Itu esensi dari sebuah model bisnis. Dan model bisnis ini ternyata sangat menentukan bagaimana nilai yang diterima oleh customer dan juga persaingan yang terjadi gitu ya. Jadi relevansinya di sana. Oke, kenapa model bisnis itu berbeda-beda gitu ya? Tidak semuanya menggunakan konsep dari Osterwalder dan Pinyer. Ada juga misalnya Johnson yang menyampaikan model bisnis yang berbeda. Ternyata karena frameworknya beda-beda. Jadi framework itu yang dimaksud adalah esensi apa saja yang diperlukan dan strukturnya bagaimana, serta penjelasan bagaimana operasi dan strategi dari bisnis yang bersangkutan. Itulah yang membentuk sebuah konsep dari model bisnis. Ya, jadi misalnya Johnson itu menyampaikan framework 4 kotak. Jadi menurut dia model bisnis itu terdiri dari 4 hal yang penting. Sementara Chesbrough dan Rosenblum itu menyampaikan 6 fungsi penting dalam sebuah model bisnis. Muge menyampaikan juga 4 faktor dan Osterwalder itu dengan konsep canvas model bisnis atau bisnis model canvas menyampaikan ada 9 elemen penting yang menjelaskan model bisnis. Secara rangkuman seperti ini. Ya, kita fokus ke kolom yang ketiga ini, bisnis model canvas ini. Ada 9 elemen, 1 customer segment, kedua value proposition, dan seterusnya. Mungkin untuk tahap awal teman-teman yang belum pernah sama sekali membahas mengenai model bisnis, boleh buat sedikit ngapalin lah ya, 9 gitu ya. Tapi sebenarnya ketika dipraktekkan nanti, itu akan otomatis Anda akan memahami ngalir gitu ya, tanpa harus menghafal.
Jadi saran saya adalah nanti ini diterapkan pada kasus proyek kelas Anda. Sehingga paham, oh ini ya kayak gitu, bagaimana caranya dan seterusnya. Oke, baik. Nah, kerangka model bisnis atau bisnis model framework yang dikembangkan oleh Osterwalder dan Pinyor itu terdiri dari 4 hal yang utama. Satu adalah bagian customer, yang kedua adalah offer atau yang kita tawarkan, kemudian infrastruktur, dan keempatnya adalah finance. Mana masing-masing menjelaskan atau dijelaskan dengan elemen tertentu yang bentuk 9 komponen tadi. Oke. Nah, bukunya tipis, relatif tipis ya, covernya seperti ini, Business Model Generation. Menurut saya sih ini termasuk salah satu buku manajemen yang sederhana ya. Jadi kalau Anda misalnya berada di Jakarta kemudian berangkat ke Surabaya menghadiri acara di kampus di ITS di Surabaya ya, naik kereta, jangan naik pesawat. Kalau naik pesawat cepat sampai, kalau naik kereta kira-kira kan 9 jam ya. 9 jam tentu kalau tidak tidur. Ini selesai nih buku ini gitu ya, sampai Surabaya hatam lah kira-kira gitu ya. Karena bahasa Inggrisnya relatif mudah dan clear ya, yang dia jelaskan itu. Oh ini ya penjelasan ya. Baik, nah sekarang kenapa kok ternyata model bisnis yang diungkapkan oleh Osterwalder ini sangat populer. Terutama kalau di Indonesia mungkin sejak 2014 ya setahu saya. Walaupun ditulisnya 2010, di Indonesia itu mulai populer 2013-2014. Bahkan saat itu juga saya menugaskan teman-teman pengelola balai inkubator teknologi yang tugasnya mendorong pengembangan startup companies itu untuk training tentang bisnis model Canvas. Tapi karena kita tidak punya dana untuk training di Singapura yang certified gitu ya, jadi yang dilakukan adalah mengundang instruktur yang tersertifikasi untuk melatih kepada teman-teman. Karena kalau mengirim sekian puluh orang ke Singapura kan tidak murah. Nah, jadi sejak 2014 teman-teman belajar tentang BMC dan dipraktekkan. Alhamdulillah sih ada perbedaan ya ketika teman-teman memfasilitasi dengan knowledge yang mereka peroleh. Oke, jadi alasan dari BMC pertama adalah memang relatif mudah digunakan dan transparan. Jadi semua orang bisa memahami dengan relatif mudah. Relatif mudah ya, bukan dengan mudah. Oke, yang kedua dengan kerangkanya BMC ini fokus kita gitu. Jadi oh ini ya model bisnisnya, kemudian bisa memetakan untuk menggali peluang-peluang berinovasi di situ. Ya, mengembangkan perbaikan-perbaikan, pembaruan dan sebagainya. Ketiga, fleksibel. Jadi framework dari BMC ini mudah disesuaikan dengan segala macam jenis bisnis, apakah itu di bidang jasa atau produk barang ataupun keduanya. Karena sekarang kan kita jarang ya melihat bisnis itu hanya melulu tentang barang gitu, pasti ada elemen-elemen jasa layanan. Keempat, BMC ini memberikan kerangka yang relatif mudah untuk disesuaikan. Jadi bagaimana kalau kondisinya ada COVID? Bagaimana kalau kayak gitu-gitu itu kita bisa menyesuaikannya relatif mudah dibandingkan dengan model bisnis yang lain. Dan yang kelima adalah kemampuan untuk bisa kita gunakan memfilterasi atau menyaring gagasan-gagasan yang akan kita gunakan untuk perencanaan. Jadi ini dianggap sebagai tentu saja kelebihan
dari BMC. Oke, bentuknya kira-kira memang seperti ini ya. Jadi BMC ini ada gambar-gambar ilustratif yang membantu kita memahami ya. Contoh customer segment digambarkan dengan orang, karena yang dimaksud adalah mereka yang kita layani, yang dilayani oleh perusahaan, baik itu perorangan, kelompok orang, ataupun organisasi tertentu. Itu yang dimaksud dengan customer segment. Bagaimana kita tahu customer segment? Ya tentu beberapa cara ya kita melakukan segmentasi kan bisa macam-macam. Ada yang mungkin kita lakukan berdasarkan usia, ada mungkin berdasarkan kelompok kemampuan ekonomi, ada wilayah, segmen Jawa Timur, segmen Jawa Tengah dan sebagainya. Kalau orang politik pasti wilayah ya. Dapil mana, dapil ini dan sebagainya. Dan sebagainya. Jadi tergantung bagaimana mendefinisikan customer segment. Kemudian value proposition itu digambarkan dengan hadiah gitu ya. Kalau kita mengirimkan hadiah kan dibungkus, dikasih pita kira-kira gitu ya. Untuk memudahkan mengasosiasikan dengan hal yang kita kenal sehari-hari. Lalu channel ini digambarkan dengan sebuah kendaraan pengangkut gitu ya. Jadi truck box gitu. Itu menggambarkan bagaimana value proposition disampaikan kepada customer segment. Kemudian customer relationship, karena tujuannya adalah memelihara dan meningkatkan customer segment, digambarkan dengan hati gitu ya. Perhatian, empati kita dan kayak gitu-gitulah. Mudah gitu ya, apalagi kalau ibu-ibu kan pasti sensitif tuh dengan gambar hati. Meskipun kalau Korea katanya anunya ada logonya seperti ini gitu. Jadi itu tadi itu juga menggambarkan bentuk hati sebetulnya. Oke, kemudian ada revenue stream. Revenue stream itu digambarkan dengan cash register gitu. Kalau di toko itu kan kalau terima uang dicatat, diketik, diputer gitu ya sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah key resources, sumber daya. Sumber daya itu bisa dalam bentuk orang, alat dan sebagainya. Itu makanya dengan gambar yang di sini nih ada orang, ada peralatan. Lalu key activities digambarkan dengan orang yang sedang bekerja. Kemudian partnership, jadi kemitraan yang tentu saja ini sangat penting karena tidak ada satupun organisasi di dunia ini yang bisa bekerja sendiri ya dalam menjalankan visi dan misi organisasi ini. Pasti membutuhkan orang lain. Ya, itu sebabnya digambarkan dengan key partners. Key partners itu digambarkan dengan cincin. Ya, cincin itu karena mensimbolkan ada ikatan gitu ya. Meskipun tidak sebetulnya sepenuhnya gitu. Kan banyak juga orang yang sudah menikah juga nggak pakai cincin kan gitu ya. Tapi itu simbol yang sudah kita kenal secara luas. Lalu implikasi itu adalah pengorbanan dalam bentuk biaya yang harus dikeluarkan. Jadi cost structure. Nah, kesembilan elemen inilah yang dianggap penting yang membentuk sebuah model bisnis. Makanya disebut dengan business model canvas. Jadi kanvas dari model bisnis. Ya, sesederhana itu. Dan ternyata hal yang sederhana itu justru populer ya dipakai. Jadi orang praktisi itu mudah menggunakan. Udah pakai BMC aja. Kenapa? Gini. Selesai itu. Gitu ya. Meskipun dalam prakteknya tidak semudah itu tentu saja. Oke, jadi itu yang digambarkan oleh BMC ya seperti ini ya. Tentu awal-awalnya sedikit menghafal, tapi kalau Anda terus mempraktekkan itu insya Allah di akhir semester ini Anda menguasai lah BMC. Tapi harus dikerjakan, kalau enggak ya lupa ini. Sekali dikerjakan nanti ingat terus. Ya, tapi kalau Anda hanya mengandalkan
teman kelompok Anda ya udah lewat gitu ya, masuk ke telinga kiri, keluar telinga kanan. Oke, jadi nah ini nanti di-clearkan dalam template yang lebih sederhana. Baik, ingin sedikit mengulang teman-teman, terutama mungkin teman-teman yang S1-nya tidak berkaitan dengan ilmu manajemen. Ya. Jadi pada dasarnya kan sebetulnya kalau sebuah bisnis itu mengandung 3 hal penting ya dari konteks kepentingan dia berada dalam sebuah masyarakat. Satu adalah mencerminkan desirability ya. Jadi solusi yang diharapkan untuk bisa memecahkan kebutuhan ataupun keinginan customer. Ya, baik Kak, ada pertanyaan? Mohon izin Pak Tatang, Pak mau nanya, kalau tadi formasinya BMC itu memang harus selalu seperti itu ya Pak ya? Nggak bisa ketukar kanan kiri atau atas bawahnya? Biasanya tetap. Bisa tetap ya? Karena itu mencerminkan ada logikanya nanti. Makanya ini saya akan menjelaskan. Oh iya. Oke, baik Pak. Ada logisnya. Kenapa misalnya harus seperti itu? Ya. Oh baik. Jadi ada asbabun nuzulnya. Iya. Karena kan kalau misalnya bahkan termasuk cara membacanya. Oh gitu. Meskipun saya yakin Alexander Osterwalder itu bukan seorang tim ya. Tapi cara bacanya itu harus dari kanan ke kiri untuk memudahkan. Oke. Baik ya. Jadi satu desirability ya, mencerminkan bahwa tidak ada satupun bisnis yang dibuat hanya untuk menyenangkan diri sendiri, kan enggak ada ya. Aneh gitu ya. Seorang pebisnis itu pasti berpikir mengembangkan sebuah bisnis untuk memenuhi kebutuhan sekelompok orang pasti gitu ya. Mungkin dirinya termasuk di sana gitu. Tapi yang jelas kebutuhan orang itu yang menjadi acuan dalam membangun sebuah bisnis. Desirability. Yang kedua, mengandung visibility, sebab karena kalau tidak maka tidak mungkin bisnis itu dijalankan kan kalau tidak visible. Ada keinginan untuk memenuhi kebutuhan tetapi tidak bisa dipenuhi, ya sama aja hayalan gitu ya. Jadi sebuah bisnis dibangun atas aspek atau atas kekuatan visibility-nya ya. Baik itu menyangkut teknologi, kebutuhan gedung dan sebagainya. Dan yang terakhir, kalau ada 2 itu ya juga harus memenuhi persyaratan viability ya. Jadi bisnis itu kan tidak dibangun sedemikian saja gitu ya, tanpa ada konsep bagaimana kita mempersiapkan misalnya pembangunan entah apa itu, apakah pabrik atau fasilitas produksi dan sebagainya, dan bagaimana perusahaan bisa mendapatkan bahan bakar untuk menjalankan organisasi ya. Kan konyol kalau sebuah organisasi tidak viable meskipun itu organisasi pemerintah. Organisasi pemerintah juga harus viable kan. Coba misalnya teman-teman yang ada di BRIN gitu ya, disuruh misalnya Anda laksanakan dong tugasnya untuk melakukan research and development gitu ya, berinovasi dan mendifusikan, tapi cari duit sendiri gitu ya, ya terserah gitu ya, jangan pakai anggaran pemerintah. Kan lucu ya. Lembaga pemerintah diberi tugas, visi dan misi, tapi tidak diberi dana, padahal dia tidak boleh cari uang kan. Nah, kalau begitu dijadiin perusahaan aja, gitu ya. Nah itu contoh. Jadi perusahaan pun demikian, apalagi kalau perusahaan sebetulnya. Ya harus viable. Jadi 3 hal ini penting untuk membangun dan menjalankan sebuah bisnis. Oke. Baik, nah inilah bentuk BMC yang disederhanakan dalam bentuk template kotak gitu ya, kotak-kotak. Yang pertama sebelah kanan ini customer segment.
Oke, ini customer segment. Kemudian kedua value proposition, ketiga channel, keempat customer relationship, kelima revenue streams. Keenam adalah key resources, ketujuhnya adalah key activities di sini, kedelapannya adalah key partnership, dan kesembilan cost structure. Jadi relatif mudah sebetulnya. Nah, apakah benar yang disebutkan oleh Pak Tatang tadi bahwa sebuah bisnis itu mempunyai tiga aspek? Ya, lihat aja. Bagian kanan itu mencerminkan desirability. Jadi bisnis model Canvas itu menggambarkan betapa pentingnya aspek desirability yang dicerminkan oleh tadi. Kita harus paham sebetulnya customer segment kita siapa gitu kan. Lalu value proposition-nya yang akan dikembangkan oleh perusahaan apa, bagaimana menyampaikannya lewat channel itu, bagaimana misalnya memeliharanya lewat customer relationship. Ya, itu mencerminkan aspek desirability. Yang kedua adalah visibility. Supaya visible bisa dilaksanakan, ya tentu harus clear sumber dayanya apa, bagaimana aktivitas yang harus dilakukan, dan dengan siapa kita bekerja, partnersnya siapa yang mendukung. Ya. Jadi itu, dan terakhir adalah viability. Jadi tidak mungkin sebuah organisasi mengabaikan revenue-nya dan cost-nya gitu ya. Sekalipun itu adalah organisasi nirlaba atau not for profit organization. Jadi misalnya sebuah yayasan itu ya tetap saja yayasan kan butuh sumber daya kan. Ya enggak? Kan tidak bisa konyol gitu. Wah, karena kami kan tidak cari untung, Pak. Loh, terus kalau tidak ada uangnya gitu bagaimana bisa beroperasi? Uangnya kan tidak harus misalnya menjual barang tertentu gitu ya, bisa macam-macam ya. Jadi revenue stream itu bisa beragam. Sebuah lembaga bisa misalnya revenue-nya itu dari donor, dari pengguna dan sebagainya.